Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inuhu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduk wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Amma ba'du. Jamaah kaum muslimin wal muslimat, hadirin wal hadirat, rahimani wa rahimakumullah. Puji syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala yang mana melalui nikmat, anugerah dan limpahannya, khususnya di pagi hari ini kita bisa memulai awal hari dengan melakukan ketaatan, amal soleh, nggih menika salat subuh secara berjamaah, yang mana ada kekhususan sendiri sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, Innal Qur'anal fajri kana masyhuda. Sesungguhnya bacaan yang dibaca di waktu subuh, yaitu dari ayat-ayat Allah, itu dipersaksikan oleh para malaikat-malaikatnya. Selanjutnya, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, subuh menika kula diamanahi sareng-sareng taklim pengaosan babagan hikmah yang bisa kita ambil dari para imam madhab yang dikenal dengan Imam Abu Hanifah dengan madhab Hanafiyah, kemudian Imam Malik yang dikenal kalian madhab Malikini, latus Imam Syafi'i yang dikenal dengan madhab Syafi'inya, dan Imam Ahmad yang dikenal dengan Hambalinya. Wah niki asline judul niku wabot. Subuh mulai. Insyaallah nggih kula bawakan dengan ringan mawon. Mungkin wabot tambah ngampakne wabot ya malah ngeluh nggih dengan kontur saking masjid. Dados ngeten jamaah yang dirahmati oleh Allah, Allah turunkan Al-Qur'an niku sebagai paripurna segala bentuk aturan dan syariat Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya syariat-syariat, hukum-hukum Allah yang dimiliki oleh Nabi dan Rasul sebelum Nabi Muhammad niku sampun expired, sampun gugur. Wonten salah satu riwayat bahwa Umar niku natos di zaman Nabi Muhammad niku mbika-mbika Injile tiang-tiang Nasrani. Umar bin Khattab nggih maos Injile piantun-piantun Nasrani. Maka saat itu pula Rasulullah SAW negur, "Hei Umar, ya, jangankan Isa, Musa, kemudian nabi-nabi yang datang sebelumku, kalau mereka hidup di zamanku," artinya hidup di zaman Nabi Muhammad, ya, sareng kalih Nabi Muhammad, mesti melu syariat sing tak gowo. Itu artinya bahwa Al-Quran yang dibawa Nabi Muhammad itu menghapus, menggugurkan
dan menyempurnakan risalah-risalah kenabian dan kerasulan sebelum beliau diutus sallallahu alaihi wasallam. Dados pas firman Allah, wa may yabtaghi ghairal islami dinan falay yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Sapa wae sing goleki keyakinan, golek keimanan, golek agama, lah kok dudu Islam, ya, maka niscaya di sisi Allah tertolak, mboten kangge, ya, mboten dipresani belas kalian Allah Subhanahu wa taala. Kayak wong-wong sing kaya ngono wae di akhirat termasuk piantun sing merugi, ngenes. Nah, ini fungsi Al-Qur'an. Terus Al-Qur'an menika wonten tafsiripun langsung dalam aplikasi keseharian Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mila ketika wonten sahabat tanglet kepada Aisyah, akhlaknya Nabi iki kaya apa to? Aisyah menjawab, kana khuluquhul Quran. Yo akhlaknya Nabi Muhammad yo Quran. Bahkan dalam riwayat yang lain Aisyah sampai tanglet, aqra'tal Quran. Tahu maca Quran ngoten. Kenapa memangnya? Karena di dalam Al-Quran itu semua akhlaknya Nabi teraplikasikan, terpraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Baik dari ucapan, dari perbuatan, dari keputusan, dan semua tindak tanduk itulah yang kemudian dikenal sunnah nabawiyah. Ucapan beliau, tindakan beliau dikenal dengan hadisun Nabi. Terus hadis itu mboten mung sabda Rasul, napa sing Rasul ucapaken mboten. Ya, tindak tanduke Nabi. Nabi ngongkon sinten nggih, Nabi mutusne babakan napa. Nah niku juga disebut hadis. Dan itu difahami oleh setiap para sahabat. Kenapa? Karena mereka adalah murid langsung Nabi. Quran kapan turun, di mana turun, mereka sangat paham. Maka tafsir daripada Al-Quran sing paling paham niku sinten Bapak-bapak? Sahabat. Ya. Maka di zaman Nabi, di zaman sahabat niku paling enak. Enten perkawis, enten ayat, bibar permasalahan. Ya. Kenapa? Karena mereka langsung paham. Ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan perintah, mereka langsung tahu perintah tersebut. Ketika Rasulullah SAW dapat teguran sekalipun, mereka juga langsung tahu permasalahan apa yang membuat Nabi ditegur oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga di dalam Al-Quran itu disebutkan kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian, yaitu generasi Nabi, generasi sahabat, adalah umat terbaik. Umat sing paling apik niku bisa para sahabat niku. Yang dikeluarkan oleh Allah, diciptakan oleh Allah, diperuntukkan untuk suri tauladan bagi hamba-hamba berikutnya ini. Nah, permasalahannya ya, zaman sak sampunipun, sak wis niki ya, ketika Islam sudah melebar sampai ke tanah Andalusia, ya, Spanyol, Portugal, ya, Italia sebagiannya. Wah, itu berarti Islam sudah besar sekali. Apalagi di zaman Umar mawon niku lek ditarik ngetan niku sampun Uzbekistan. Lek ditarik ngilen niku pun sampai daerah Tripoli. Lek saniki namine Libya. Ya, riyen kan Tripoli. Niku lek jenengan persani teng peta niku kurang langkung gangsal welas negara. Ya, sakniki.
gangsal 11 napa 17 negara. Ya, dahulu itu hanya satu aja di bawah kekuasaan Amirul Mukminin Umar ibnul Khattab. Saking luasnya wilayah Islam, artinya terlalu banyak pula masyarakat yang memeluk Islam bukan asli orang Arab. Ya, bukan asli orang Arab. Ilmu Al-Quran, ilmu Islam itu pasti bersumbernya Al-Quran. Al-Quran pasti berbahasa Arab. Sehingga mereka yang bukan dari Arab asli, kemudian tidak mau berilmu, belajar, sinau, taklim kayak ngeten iki, apa yang terjadi? Maka sangat terbuka bagi mereka untuk menafsirkan Al-Quran itu sekehendak pikiran mereka. Ya, padahal Al-Quran itu kan i'jaz, mukjizat, isinya mukjizat semuanya. Ya, jangankan per kalimat, per kata mawon, niku mukjizat. Yang mana tanpa tafsir yang benar maksudnya, tafsir yang difahami oleh para sahabat, para sahabat kagungan murid, tabiin kagungan murid, tabiut tabiin lan sak ngisoripun. Maka yang terjadi ya, kerancuan dalam memahami Al-Quran. Termasuk kalau kita membaca Al-Quran itu kemudian berbekal terjemahan. Ngapunten, mboten kemudian kita menyalahkan terjemahan, mboten, kita doakan siapa saja tim yang telah menerjemahkan Al-Quran dari Arab ke Indonesia, kita doakan semoga Allah memberikan rahmat barokahipun. Niku kan mboten babakan gampil niku, abot nggih. Tapi catatanipun Bapak-bapak Ibu-ibu yang dirahmati Allah, bahwa terjemahan itu tidak mewakili tafsir. Ya, jadi memang harus dibuka lagi, dipelajari sesuai dengan para ulama menafsirkannya. Contohnya pun setunggal mawon, teng awal juz amma niku, surat amma yatasaalun niku. Kan enten ayat wa anzalna minal mu'sirati ma'an thajjaja. Wa anzalna, ini lek kula terjemah nih teng terjemahan niku insyaallah nek mboten salah ya, kurang lebihnya ngeten. Wa anzalna minal mu'sirati ma'an thajjaja. Kami yaitu Allah menurunkan dari awan air yang mengguyur, artinya udan. Wa anzalna minal mu'sirat. Dados Al-Qur'an itu menyebut mu'sirat artosipun awan, mendung. Meskipun di ayat yang lain setiap ada makna mendung awan itu Allah menggunakan sahab. Sahab ini sinau bahasa Arab insyaallah sumerep. Ya, sahab niku mendung artinya. Tapi di awal juz amma niku Allah gunakan mu'sirat untuk makna mendung. Nah niku lek mboten bika tafsir mboten bakal metu ilmune. Jenengan pun natos to sinau iparien nek tasih emut fungsi awan niku napa? Mendung niku napa? Tasih emut, Pak. Lah niki mboten sah belajar biologi kok Qur'ane asih kebuka, Pak. Mu'sirat niku kan diambil dari mu'sir. Muksir niku menghasilkan asir. Asir niku bahasa Indonesia nipun sirup, jus, peresan buah niku asir basaripun. Muksir niku alat dinggo nggawe perasan buah, sirup, napa jus. Napa namine Pak lek tengen nang sakniki? Jenengan meh damel jus pelem. Jus napa buah naga, jus jeruk. Nah, muksirat niku blenderipun. Juicer niku.
Ya, jadi buahe dilebokne niku terus mengke kan meres. Nah, niku namine muksir. Ya. Jamake bentuk jamaipun muksirat. Lah Allah ini ingin memberikan pengetahuan kepada hamba-hambanya yang mau belajar dan mengimani kitabnya bahwa awan itu ya fungsinya muksirat niku. Mendung niku fungsine meres banyu sing ka langit. Niku Pak. Laras sama mboten riyen sinau biologi nih. Nah, IPA-ne laras sama mboten. Nah, Al-Qur'an mesti bener e. Dados Allah ketika perintahkan malaikatnya, oh daerah Jampen udan. Lah niku mendunge daerah Jampen terus ini kaya juicer niku, kaya mixer niku, blender, meres banyu serut udan. Ngemplak iso wae garing. Ya, karena sing diperes mendunge kur Jampen. Ngoten. Saged dipahami niki. Nah, itu fungsi dan hikmah hanya satu kata di dalam Al-Qur'an. Makanya kalau tidak memiliki kapasitas keilmuan dalam hal ini, betapa banyaknya manusia yang terjatuh, terjerembab, jelungup kepada kesalahan di dalam beragama. Oleh karena itu muncullah orang-orang yang memberikan metode, memberikan napa istilahnya, cara di dalam memudahkan kita memahami agama-agama itu, yaitu terkait dengan agama kita Islam, syariatnya, ayat-ayat Allah, sabda-sabda Nabi, penjelasan dari para sahabat yang dikenal dengan istilah madhab. Ya, ingkang dikenal dengan istilah madhab. Oleh karena itu ringkesnya sampai di hari ini kita dikenalkan ada 4 madhab terbesar yang tersebar di muka bumi ini, yaitu madhab Hanafi, madhab Maliki, madhab Syafi'i, dan madhab Hambali. Yang mana 2 diantaranya juga saling sezaman. Hanafi kalih Maliki niku nggih sezaman, Syafi'i kalih Hambali nggih sezaman. Nah, tapi di sini kita nggak bicara madhab-madhab tersebut, apalagi perbedaan. Mboten wancine dan harus punya banyak bekal terkait dengan ilmunya. Yang kita ambil adalah hikmah para ulama madhab tersebut. Hikmah para ulama madhab tersebut. Bagaimana kita bisa meniru para ulama madhab yang mana dalam madhab mereka, ya, dalam napa istilahnya, cabang dalam agama ini banyak perbedaan di antara mereka. Tetapi semakin banyaknya perbedaan, maka semakin membuat mereka itu tambah ukhuwahipun, ya, tambah karya ilmiahnya, tambah doanya, dan lain sebagainya. Ya, dan itu sudah sangat wajar, karena para sahabat dulu itu kalau person per person, piantun niku nggih mesti enten bedane. Ya, mesti enten bedane. Contoh Ibnu Abbas kalian Zaid bin Sabit. Ya, Ibnu Abbas kalian Zaid bin Sabit niku Ibnu Abbas Rasul dikenalkan sebagai turjumanul Quran. Wong sing paham tafsir Al-Quran niku Ibnu Abbas. Riyen Rasul ndongakne, Allahumma ya alimhu ta'wil wa faqihu fiddin. Ya Allah, dadekno Ibnu Abbas ki wong sing ngerti tafsir, ngerti agama. Zaid bin Sabit niku nggih dikenal sebagai afrodun nasi Zaidan, wong sing ngerti babakan permasalahan ilmu waris, ya, Zaid bin Sabit niku. Nah, suatu ketika
teng Masjid Nabawi ini sak wancine Rasul sallallahu alaihi wasallam sedo. Ini pun zaman Abu Bakar kalian Umar. Zaid bin Sabit kali Ibnu Abbas niku ngurusi perbedaan masalah warisan. Ya. Niku sampai panas, ya, sampai kuenceng. Bahkan salah satu riwayat sampai cekel-cekelan kelambi. Oh, niku mun mboten sekedhik lek iso gelut niku. Tapi ini para sahabat berlandaskan ilmu, berargumentasi di atas ilmu, sehingga ya panas dan menegangkannya mereka berargumen berakhir dengan ini pun panas-panasan teng jero masjid ini panas-panasan. Saruhku ngene sing bener warisane. Saruhku yo ngene, ganti-gantian. Tetapi ya, nanging bibar nopo niki wau panas teng jero. Ibnu Abbas medal teng masjid. Ya, medal teng masjid, meh wangsul kontur. Zaid bin Sabit juga mau keluar. Niku Ibnu Abbas langsung juantal mendetne jarane Zaid bin Sabit. Jadi jarane Zaid bin Sabit langsung dituntun, kemudian sikile Ibnu Abbas pupune langsung dipakakne teng Zaid de mancik munggah jaran. Zaid bin Sabit kaget. Sampai ini apa? Maka Ibnu Abbas menjawab, hakadza kunna nu'allamu bi ulama'ina. Yo ngene ki Zaid, biyen nabi kuwi ngajari dhewe ngurmati nakdimi ulama kita. Jadi siap pupune iki di pancian Zaid munggah teng jarane. Zaid bin Sabit melihat tindakan Ibnu Abbas seperti itu, langsung bales. Ya wis lek ngono di tanganmu. Ya. Kemudian Ibnu Abbas menyerahkan tangan kanannya sambil tanya, "Enek opo?" Zaid bin Sabit langsung nyekel terus mencium tangan kanannya Ibnu Abbas. Ibnu Abbas langsung narik, "Lah sampean ki apa?" Dijawab oleh Zaid bin Sabit, hakadza kunna nu'allamu bi ahli baiti Rasulillah. Yo ngene mbiyen Nabi kuwi ngajari ngurmati ahli baitnya Nabi Muhammad. Ibnu Abbas niku entase napa istilahé anake lee Nabi. Berarti napa? Sepupu. Ya, sepupune Nabi, tasih ahli bait. Saged bayang nih Pak nggih. Teng masjid mau gontok-gontokan, panas-panasan, tapi metu ke masjid iso wadem, rukun, saling menyayangi. Dan niku lek didamel zaman sakniki kan wangel, teng masjid panas, metu masjid tambah dadi ngene apa mboten? Nah niku kenapa? Karena emang enggak berlandaskan ilmu. Nang masjid panas-panasan, akhirnya metu masjid malah golek dukungan. Nah ini kalau sakniki, padahal yang namanya perbedaan itu sudah lumrah zaman dahulu. Asalkan inti dan pondasi akidah tauhid, ya, itu mereka sama. Tapi kalau cabang daripada itu beda, ini lumrah. Nah, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Itu juga yang terjadi pada beberapa imam madhab. Ya. Meskipun dalam metode mereka memberikan pelajaran ke umat berbeda, tapi antara Imam Malik ke Imam Syafi'i ya saling mendoakan. Ya, Imam Syafi'i kalian Imam Ahmad saling mendoakan. Ya. Bahkan Imam Abu Hanifah niku sedo tahun 150 Hijriah. Ya, 150 Hijriah. Imam Abu Hanifah sedo. Tahun 150 Hijriah itulah Imam Syafi'i lahir. Masya Allah nih, pun ini settingan Allah Subhanahu wa taala. Allah wafatkan ulamanya, Allah lahirkan ulama baru. Misinya sama.
meneruskan warisan Nabi. Ya. Al-anbiya la yarithuna dinaron wala dirhaman. Nabi niku mboten waris nih dinar dirham mboten. Nabi itu mung warisne ilmu. Faman akhadahu bihaddin wafir. Sapa wonge sing jukuk warisane Nabi yaitu ilmu, maka sudah cukup bagi dia untuk beruntung. Pun niku warisan sing paling mulia. Nah, Imam Malik di zamannya ya, yaitu di abad kedua Hijriah, dikenal sebagai Imam Darul Hijrah. Karena Imam Malik niku domisili nyepeng total niku teng Madinah. Ya, teng Madinah. Imam Malik niku ngayai dua kepemimpinan, dinasti Umayyah akhir-akhir kalian dinasti Abbasiyah awal-awal sampai pertengahan dikit. Niku zamanipun Imam Malik bin Anas rahimahullah. Nah, artosipun ketika Imam Malik lenggah jumeneng di kota Nabi Madinah An-Nabawiyah Al-Munawwarah, maka otomatis teng Madinah nggih wonten pejabat gubernur Madinah. Bahkan khalifah saat itu ada di ibu kota, yaitu ibu kota kaum muslimin wonten teng Baghdad, teng Irak. Ya. Dugi zamane Harun Ar-Rasyid. Masya Allah, Harun Ar-Rasyid niku dikenal di zamannya ora enek pemimpin sing paling apik kejaba Harun Ar-Rasyid. Niku kesepakatan masyarakat dan rakyat di zaman itu. Nanging lek ditakoni sapa wae ya, wong sing paling nomor siji neng Madinah ya, niku dijawabnya sinten Pak? Ya, jawabannya sinten? Gimana ngeten, saat ini kalau arah nirin mamane wong sing nomor siji neng Solo niku sinten? Wali kota, gitu. Wong sing nomor siji neng Sukoharjo ya Bupati Sukoharjo. Ya kan? AD1, AD2, kan niku to? Wong sing paling nomor siji neng negara ya sebutannya RI 1. Niki sakniki. Zaman sakniki. Zaman riyen, zamannya Imam Malik niku lek ditangleti wong nomor siji ning Madinah ki sapa? Semuanya jawabnya Malik bin Anas. Nah ini lho Pak. Ya jawabannya Malik bin Anas. Dadas seluruh pejabat, seluruh pemimpin dari gubernur sampai khalifahnya itu di hadapan Imam Malik niku sungkan. Kenapa? Karena wibawa ilmu yang dibawa oleh Imam Malik bin Anas. Masya Allah. Niki Pak, bukti Allah berfirman yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah itu mesti mengangkat derajat, mesti mengangkat derajatnya wong sing beriman dan sebagian sing berilmu, diangkat derajatnya. Kenyataan yang bisa kita buktikan dalam sejarah tanpa bisa tertutupi nggih dalam sirah perjalanannya Imam Malik. Padahal Imam Malik niku mboten pejabat, dikon jabat nggih mboten kersa. Ya. Diparingi dadi qadhi nggih mboten kersa. Ya, dados gubernur Madinah nggih mboten kersa. Tetapi semua orang itu mengidam-idamkan bisa ngaji kalian Imam Malik. Ya, itu sampai dugi wong Andalusia, ya, wong Spanyol, Portugal niku kan saking Madinah 7.000 kilo nih. Ya, 7.000 kilo nih pirang sasi nih. Perjalanan riyen.
hanya ingin berjumpa dengan Imam Malik dan bisa mendengarkan setidaknya satu riwayat hadis dari Imam Malik. Wah, itu Masya Allah. Tapi ternyata yo gak segampang niku Imam Malik ada di makom seindah dan semulia menika mboten gampang. Banyak sekali perbedaan keilmuan di zaman beliau dengan zaman sekarang. Ya, kalau secara globalipun bahwa di saat ilmu itu menjadi acuan dan panutan, maka orang yang membawanya itu pasti menjadi mulia. Niki pun catatan penting dalam Islam. Begitu sebaliknya, siapa saja sudah merendahkan ilmu, ya, sudah merendahkan ilmu, maka siapa yang membawa ilmu ya sudah, ya, napa? Ora patek enek ajine. Apalagi kalau dalam urusan siasah Islamiyah itu hanya diartikan hanya politik. Wah, itu malah menghinakan Islam itu sendiri. Coro jangan niku laos mbek dong salam. Gitu. Lek meh masak digoleki pertama, tapi lek wis dadi sing diguak pertama nggih niku. Nggih napa mboten? Lah, nggih napa mboten? Tanglet ibu-ibu niku lek pengen jangan. Nah niku sing paling cepet digoleki nggih laos dong salam. Penting niku. Ngoten lek tidak ilmu bukan acuan, maka para pembawa ilmu dari alim ulamanya, ahli fikih, ya, itu dirangkul cepet-cepet. Nanging lek wis bar, ya, kaya laos mbek dong salam mau. Nggih duguake paling cepet paling dhisik. Niku sudah fitnah, cobaan besar dan musibah. Milo, hikmah yang bisa kita ambil pertama dari sosok karakter Imam Malik yaitu mengajarkan kita untuk cinta terhadap ilmu, cinta terhadap ya, Al-Quran dan ilmu yang ada di dalamnya, hadis yang dibawa Nabi dan makna kandungannya atas pemahaman para sahabat sekalian radhiyallahu anhum ajmain. Bonusipun Imam Malik itu menawi badhe ngajar taklim ya, di Masjid Nabawi niku nindakake amalan khusus bagi beliau. Ya, meskipun tidak wajib bagi kita, tapi beliau niku mesti nindakaken nggih niku siram. Kemudian memakai pakaian sing rapi dan wangi. Ya, pakai minyak wangi. Bayang. Kemudian rambutnya beliau sisir. Penting penampilan paling ganteng, paling resik, baru kemudian assalamualaikum innal hamdalillah nahmadu. Niku Imam Malik. Ya. Maka ketika murid-murid beliau ya, bahkan Imam Syafi'i sekalipun ya, itu kan tahu bahwa Imam Malik ini semenjak beliau itu belajar sampai akhir hayat mboten natos sendalan. Mboten natos sendalan. Nanging ampun ditiru, ampun jenengan tiru. Ya, ini Imam Malik alasannya mato. Murid-murid ini kok nggih tanglet. Limadza la tantail ya Imam. Imam jenengan ini kok mboten ya sumerep sendalan niku enten apa? Ya, maka dijawab oleh Imam Malik, fa inni astahi. Sesungguhnya aku iki isin wirang malu. Aku sendalan gak lemah sing tak idek kuwi ada kuburannya Nabi Muhammad. Madinah kan Nabi dikuburkan teng pundi? Teng Madinah. Ya, di rumah beliau yang sekarang masuk wilayah Masjid Nabawi. Dan Imam Malik ngajar teng Masjid Nabawi. Jadi bagi beliau itu
malu. Ya, malu pakai sendal wong lemah yang di dalamnya ada manusia termulia. Bukan kemudian nganggo sandal dadi haram, mboten. Niki hanya ketawadhuan Imam Malik dumateng jenazah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya enten murid kok sampai rame, ya, sampai rodok munggah suara. Ini ku ditegur oleh Imam Malik, la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Ojo bengak-bengok, ya, dilarang kita ini bersuara melebihi suaranya Nabi. Lu Nabi emang tasih sugeng, kan sampun sedo. Tapi Imam Malik membawakan ayat ini sampai dumugi zamannya. Nabi itu kalau di Masjid Nabawi ya suaranya biasa, maka rasa bengak-bengok. Maka hasil didikannya Imam Malik niku, termasuk Imam Syafi'i niku, majelis Imam Malik niku mboten enten swara lembaran catatan, lek menawi sakniki kan buku napa kertas niku, buka iki kok srek iki mboten enten. Sungkan kalian Imam Malik. Dadi buka nggih alun-alun. Ngaten. Lek dibarane buku nggih, jenengan buka lembaran niku nggih. Sampai krungu Imam Malik, wis kena diseneni lah carane lek guru murid ya siap-siap diseneni Imam Malik. Lek sakniki kan mboten, wis pokoke ngene wer. Ya. Ini adab di dalam membawakan ilmu yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Nah, Imam Malik hanya menjelaskan bahwa apa yang aku lakukan mulai dari bersuci, memakai wangi-wangian dan seterusnya ini tidak lain hanya li'u'adzima hadits Rasulullah SAW. Aku ini punya niat untuk memuliakan hadis Nabi. Karena yang dibawakan Imam Malik napa? Hadis Nabi. Kitabnya yang dikenal dengan kitab Al-Muwatta, ya, sekitar 2000-an ayat niku, itu semuanya riwayat hadis Nabi. Maka Allah berikan keberkahan, kitab Muwatta niku kitab terbaik, buku sing paling apik setelah kitabullah Al-Quran, sampai muncul Sahih Bukhari. Bintang tahun nih, puluhan tahun, ya. Muncul lek 100 tahun nih. Kitab Muwatta niku buku sing paling diminati oleh para penuntut ilmu karena buku terbaik, ya, sampai kemudian munculnya Sahih Bukhari. Dan Sahih Bukhari Allah berikan keberkahan sampai sekarang belum ada yang ngalah nih. Masya Allah. Karena Imam Bukhari nggih sami kali Imam Malik. Luweh napa meh? Istilahnya luweh tirakat meleh malah. Karena meriwayatkan satu hadis niku sampai bersuci, pakai wangi-wangian, plus sholat 2 rakaat niku lek sak riwayat hadis. Lah lek teng Sahih Bukhari enten 6.000 pirang atus meh 7.000 nggih jenengan kalekne mawon. Pirang rakaat leh sholat Imam Bukhari. Ya. Iki Pak. Ini zaman sak menten pun mulai luntur niku nggih istilah istikharah. Istikharah pun luntur saat ini. Riyen tuh titik-titik istikharah, minta, ya, kepada Allah mana yang terbaik, pilihan yang lebih bagus, ya, dikit-dikit. Saat ini kan boten, ya, apalagi wonten teknologi, ngapunten, bukan kemudian teknologi elek mboten nggih, kathah saene. Tapi kadang menggugurkan ketawakalan dan istikharah kita. Contohnya Pak, riyen pamane kula dereng natos niki. Niku lek saking cemani mriki pamane gadah rencang ngancani paling nggih tanglet-tanglet jam cemani jam ini pirang menit. Ya insyaallah 20 menit setengah jam. Dugi manahan riki endi to? Alah insyaallah kalau perapatan kae mengko insyaallah perapatan mboten ketemu tanglet tiyang. Sakniki kan pun enten Google Map. Ya, Google Map. Niku lek ceritane sami cemani jampan iki bar perapatan 10 menit kas.
Ya kan? 10 kok iso 10 menit kas terus Google wis ngomong ngono, ya kan? 50 meter menggok kiwa. Ya kan? 50 meter menggok nengen. Insyaallah dadi ilang. Gitu kan? Insyaallah dados ilang. Lah ini contoh ringannya dalam kehidupan kita. Ya. Maka jangan sampai luntur terkait dengan mu'allaknya napa hubungan ikatan hati kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu. Oleh karenanya Imam Malik dimuliakan sampai seluruh khalifah, seluruh menteri-menteri juga memuliakannya, sampai pada ujungnya ketika Harun Ar-Rasyid atau sebelumnya bapaknya Harun Ar-Rasyid minta supaya Imam Malik ngajari Muwatta di istana, ngajari Muwatta sampai ke Baghdad, maka jawabannya Imam Malik, ndak, lek pengen sinau Muwatta yo sing Baghdad kok neng Madinah. Dengan prinsip beliau, al ilmu yu'ta wala ya'ti, ilmu kuwi ditekani ora nekani. Masya Allah, itu ilmu sampai berkibar sedahsyat itu. Saat ini yang betul sakit Pak, ya, ilmu ditekani, ya, ilmu nekani saat ini. Oh nekani wae kadang nggih luput, ya, apa meneh njaluk ditekani. Oh nekani kadang nggih luput, ya. Aduh, la haula wala quwata illa billah. Ini wolak-walik zaman lek jarene wong nggih ngoten iki. Maka benerlah apa yang diucapkan Imam Malik, lek pengen dadi kaya mbiyen meleh, pengen jaya seperti mbiyen meleh, lan yasluha hadhil ummah illa bima saluha awwaluha. Ora mungkin umat iki apik kaya dene apike umat sadurunge kecuali kita meniti dalane umat sing sadurunge. Kalau pengen jaya seperti zamannya Imam Malik, berarti cara-cara yang dipakai Imam Malik nggih monggo dipraktekne sak menika. Ya. Imam Malik ya sering sekali mendakwahkan untuk bersegera, gendang di dalam berilmu, di dalam beramal dan lain seterusnya. Ya, sehingga seakan-akan magnet dari Mekah ndang neng Madinah, dari Baghdad ke neng Madinah, kemudian dari mana saja ya, itu sampai ribuan yang mendatangi Imam Malik. Di antaranya yaitu Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu tabaraka wa taala. Ya. Imam Syafi'i rahimahullahu taala ketika sudah selesai di Mekah, karena beliau niku lahir teng Gaza. Imam sinten Syafi'i niku ya, niku lahir teng Gaza, teng Palestina, jalur Gaza niku. Tapi Imam Syafi'i niku nasabe nasab Mekah, nasabe nasab Nabi Muhammad, Bani Muthalib. Mila sekolah pertamanya Imam Syafi'i nggih teng Mekah. Selain sekolah untuk menjaga nasab. Niki nggih ilmu penting, Pak. Ilmu penting niki. Ya, cobi sak niki. Jenengan saged nyebutne napa mboten limang mbah dhuwure jenengan? Saged napa mboten? Mamane jenengan ben bapak, ben simbah, ben Mbah Buyut, ben canggah pun saged nyebut nih. Namine sinten saged? Arab itu menjaga, Pak. Sangat menjaga. Ampun sing Arab asli mawon, Arab sing Sar Kliwon mawon. Ya, karena kula nggih kathah rencang-rencang sing saking Sar Kliwon. Niku setidake rolas ning dhuwur niku apal, Pak. Meskipun ranate petuk. Ya. Niku sing keturunan Arab, sanes Arab asli. Niku mbah sampai rolas niku tasih apal nglontok. Kenapa? Karena diajarkan, dilestarikan kalian bapak lan bayi. Nah, ini milik Islam kok ini. Abu Bakar niku dikenal nasab, ahli nasab.
Aisyah putrinya sekaligus istri Nabi Muhammad dikenal nasabah. Sanes nasabah bang ya, nasabah ahli nasab dari kalangan perempuan. Ya. Masya Allah. Ya. Kita luntur itu. Ya. Sehingga nasab kita aja sampai bingung. Jadi nasabe dhewe iki kondi itu. Nggih, bingung to. Jenengan nasabe pun sinten, Pak? Wah, Ustaz, sing penting anake Nabi Adam lah, niku mun jawaban paling aman gitu. Turunane Nabi Adam wis niku tok. Padahal zaman Nabi Adam dugi Nabi Nuh niku kan 10 abad 1000 tahun. Seduanten niku dalam kondisi bertauhid, beriman hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Meskipun ada yang maksiat sing paten-patenan, enten sing ngapusi utang mboten bayar nggih wonten. Tapi intinya mereka bertauhid. Dumugi zaman Nabi Nuh. Pun mulai enten kesyirikan sampai Allah mengutus Nuh sebagai rasul pertama nih. Nah, ora iso dikandani, diadab banjir bandang tsunami kabeh punah. Nah, tinggal wong 80 sing neng kapal Nabi Nuh. Nggih niku dados muyange manungsa melih. Lek riwayat Ibnu Majah kalian Abu Dawud, abna Nuh salasah, anake Nuh kuwi enek wong telu, Syam, Ham, Yafid. Gitu? Syam, Ham, kalian Yafid. Yafid niku. Lho, Ustaz, jare enten sing jenenge Kanan. Kanan iki yo getih bate Nabi Nuh, tapi termasuk ingkar, mboten iman. Ya. Enggak dimasukkan ke dalam keturunan Nuh. Plus nggih termasuk sing kenging azab. Sing slamet anak Nabi Nuh nggih tiga niki. Syam, Ham, kalian Yafid. Dan tiga-tiganya ini dalam Bidayah wa Nihayah Ibnu Katsir dijelaskan. Ya, pawakane yo benten-benten. Sing Syam gede dhuwur putih, rambut lurus, meripat rodok ning jero, penglihatan tajam. Masya Allah. Ya, dan Allah takdirkan, lestarikan sampai sekarang masih ada negara atau wilayah julukannya Syam. Wilayah pundi niku? Ya, nggih Timur Tengah, mulai Palestina, Libanon, gitu, Palestina, pundi niku sampai Timur Tengah secara umumnya itu, dan sebagian Eropa. Mirip apa mboten? Dedek, ya, dhuwur, resik, ya. Jenengan lebet mboten? Mboten? Sanes berarti. Mbok menawa sing keloro, Ham. Gitu? Ham niku dijelasne dedeke sik meh padha masih, tapi wernane pun mboten cemeng, rambuté kriting. Senengane uripe dolanan pinggir segara, makanya bikin kekuasaan wilayah-wilayah dekat laut, samudra, dan Allah lestarikan. Ham punya anak menjadi raja besar namine Sudan. Jenengan semua Sudan? Nah, pundi niku? Afrika. Sakniki negara Sudan masuk benua Afrika. Piantone mirip napa mboten sing dijelasne? Dedek, ireng, kriting. Nggih ta? Senengane ya niku berlayar, tapi riyen dereng enten kompas ya kadang kesesat. Nggih ta? Kadang kesesat, beranak pinak di tempat barunya itu. Kadang ya enek sing kesat sampai Samudra India. Ngetan titik dadi peranakan aborigin, ngulon titik nggih dulur sak negara Indonesia wilayah timur. Mirip napa mboten? Lah jenengan lebet. Lah terus sing turunan sing putih niku. Pertama mboten, nomor kalih ya mboten. Ingkang nomor 3 sakniki Yafid.
Yafid niku punya putra kalih, keturunan kalih, kali-kalinya menjadi bangsa besar. Pertama turunan dari Yafid niku Ya'jud Ma'jud. Imam Ibnu Katsir menjelaskan bahwa Yafid niku beda mbek masing-masing dhuwur ora, ya, putih ora, ireng ora, lurus ora, kriting ora. Mripate rodok maju. Ini dereng bibar. Pertama kaum sinten keturunan dari Yafid Ya'jud Ma'jud. Dikenal kaum beringas, angel kandanane, orang duwe cekelan iman. Sampai Allah kudu ngutus raja yang soleh Dzulqarnain, kemudian dipenjara ya dengan benteng yang sangat kokoh, dan ceritanya habis. Nanti muncul lagi cerita sebagai tanda akhir zaman alias kiamat. Putra menawi keturunan selanjutnya nggih menika bangsa Mongol, ya, Tartar, ya. Dan di zaman itu Tartar bisa menguasai 2/3 bumi dengan maritimnya, dengan keprajuritannya dan sebagainya. Dindi iso dijajahi niku zaman riyen sampai daerah Asia, sampai daerah Asia Tenggara. Mila lek jenengan riyen belajar IPS, Melayu niku rase ras napa? Mongoloid. Nggih napa mboten? Artine kula lan panjenengan niki rase kan ras Mongoloid, Tartar, termasuk putrane Yafid. Ketemu to jenengan nasabe saniki? Tapi ampun tersinggung lek jenengan kalian Ya'jud Ma'jud tasih pakde kalih ponakan. Dados lek enten tiyang sing wangel kandhanane terus ditegur dasar ponane Ya'jud Ma'jud, ampun tersinggung, teh tasih bateh. Nggih. Lah sing bedane nggih ngenten iki, taklim pengaosan. Ngaji sing bedane ngoten, sehingga duwe cekelan iman, punya ketaatan, punya amal soleh. Lek mboten nggih pun jenengan teliti mawon. Wong kok ra nate mambu masjid, mambu wudu, mambu Quran, mbek Ya'jud Ma'jud lek persis ngoten. 11-12 wangel kandhanane. Nggih napa mboten? Watos atine. Pancen turunan kok arep piye. Ha iki nasab niku termasuk dimuliakan, ya. Sampai Rasulullah SAW kan ngendikan kullu mauludin yuladu alal fitrah, bayi sing dilahirni mesti dalam kondisi dalam bertauhid, ya. Fa abawahu yuhawidanihi au yunasiranihi au yumajisanihi. Sing gawe Yahudi, sing gawe Nasrani, sing gawe Majusi didikane sinten? Wong piantun sepo ta? Nasabe ta? Ya, maka jangan sampai ya dipermudah dalam masalah nasab. Nah, Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Imam Syafi'i ya, belajar nasab, ya, belajar bahasa Arab nggih teng Mekah dan di kampung-kampung Badui di daerah Mekah. Sehingga beliau itu sampai dikenal nggih ahli hadis, ahli fikih, nggih ahli bahasa. Nah, sampai enten kitab Diwanus Syafi'i niku syair-syairnya Imam Syafi'i. Ya. Pengen belajar kalian Imam Malik, tapi jenenge wong niku lek ndunung, Pak. Pengen belajar dengan orang yang paling nomor 1 di Medina. Niku duwe cekelan. Imam Malik niku ngajarine muwatta. Lek aku pengen sinau mbak Imam Malik, ya muwatta kudu tak entekne sik. Makanya Imam Syafi'i niku saderenge sinau kalih Imam Malik niku pun apal muwatta. Wah, sakniki enten murid napa ngenten iki napa mboten? Meh munggah kelas loro saka kelas 1. Pelajaran kelas loro wis bar. Dados munggah kelas loro niku tinggal sing urung mudeng tekokne gurune
Ya, sing kurang paham tanglet nih gurune. Pun jarang ngeten iki. Padahal Imam Syafi'i memberikan pelajaran berharga, hikmah yang besar supaya kita ini punya persiapan ya sebelum kita ini belajar. Ya, setidaknya ya kalau sekarang kita belajar nopo hikmah-hikmah sirah, ya setidaknya Al-Qur'an jangan sampai dilupakan. Ampun nopo niku luput maos Al-Qur'an ben dinten setidaknya nggih. Selembar, satu halaman, syukur-syukur satu juz, masya Allah. Niku bekal supaya hati kita lembut sehingga ketika ada ustadz, mubalek, dai, khotib nyampe ini niku gampang mlebet. Karena niku misinya Rasul pertama itu yatluna kitabahu, ya, yatluna kitaballah wa yuzakkihim wa yuallimuhumul kitab. Nabi niku dakwah pertama. Gitu. Nabi niku dakwah pertama nyampe ning Al-Qur'an mawon. Bacakan Al-Qur'an ke orang-orang itu. Supaya apa? Supaya jiwanya itu tazkiyah, suci, resik. Ati lek pun resik, baru yu'allimuhumul kitab, diajari iki lho hukum Allah sing halal, iki lho sing haram, pun enak, Pak. Tapi lek hati niku tasih reget, ya. Dua jari ratrimo titik ratrimo akeh mental mental. Maka 10 menit ke depan setidaknya kita ringkes bahwa inilah mumpung kita berada di bulan yang Muharram, bulan yang dimuliakan. Bulan yang dimuliakan itu kan hikmahnya ngamal soleh dilipatkan, ya, masya Allah. Jenengan melakukan ketaatan apapun niku dilipat nih ganjarannya. Ya. Tapi masalahnya saat ini kita Muharram jari tahun baru Hijriyah tapi mboten sumerep. Nabi niku hijrah mboten sasi Muharram. Nabi niku hijrah saking Mekah, ya, dugi Madinah niku Rabiul Awal. Ya, dadi lek pengen jujur, ya, tahun Islam itu dimulai niku mboten teng sasi Muharram tapi teng Rabiul Awal. Lah kok semudahnya mengatakan bahwa woi Muharram ini titik tolak kita hijrah, ya, sebagaimana Rasul SAW hijrah. Rasul SAW hijrah niku sasi Safar, dalam salah satu riwayat tanggal 17 ya berangkat ke Mekah. Sampai kemudian di Madinah awal dan atau pertengahan Rabiul Awal. Ya, awalnya dugi Kuba, makanya kemudian bangun masjid Kuba selama 4 atau 5 hari, baru kemudian diteruskan masuk kota Yasrib atau Madinah. Nah ini, ya mumpung di bulan Muharram kita kembali lagi membuka kitab Al-Qur'annya, mengkaji, ya, buka tafsirnya. Monggo sing enten rezeki saged tumbas tafsir Ibnu Katsir, ya, tafsir At-Tabari, lan sak piturute. Ya. Kembali kita akan belajar bagaimana Al-Qur'an itu akan memberikan mukjizatnya berupa hidayah kepada para pembaca dan para yang menuntut ilmunya. Masya Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, itu kan ma farratna minal kitabi min syai'. Allah tidak akan menyia-nyiakan apa saja yang ada dalam Al-Qur'annya. Semuanya itu ilmu Al-Qur'an ini. Ya, semuanya itu ilmu. Wong terkadang ya kita itu luput sampai kadang orang mikir sejauh itu Allah membukakan ilmu bagi hamba-hambanya. Nah contohnya ini wau nyangkut Muharram kali Hijriyah. Dalam surat Al-Kahfi sing malam Jumat jenengan waos niku Allah berfirman wala bithu fi kahfihim salasami'ati sinin wasdadu tis'a. Allah berfirman nyeritakne Ashabul Kahfi sing biyen dikiter-kiter
Ya, karena beriman kepada Allah sampai kudu ndelik teng guwa niku ditidurne kalian Allah pinten tahun? Pinten tahun, Pak? Lah niki lek bahasa Qur'ane wau wala bisu, mereka berdiam diri di gua itu salasami atisinin 300 tahun wasdadu tis'a plus 9 tahun. Niku bahasa Quran. Ngeten kula ajak gampangnya ngene. Gek nyapa ora ngomong 309 langsung ngono lho. Ya ta? Pamane Ashabul Kahfi turu ya. Allah tidurkan teng gua niku 309 tahun. Kan enten bahasa Arab 309 enten. Tapi kenapa kok Al-Qur'an memotretnya dengan 300 tahun plus 9 tahun? Niku lan jenengan buka terjemahan, mboten bakal ketemu ilmune. Mukjizate mboten enten. Tapi kalau kita buka tafsir para ulama, nembe ketemu. Ya. Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nahl-nya, wa alamat wa bin najmi hum yahtadun. Di antara tanda kekuasaan Allah nggih niku bintang. Dengan bintang manusia bisa mendapatkan petunjuk, boten tersesat. Termasuk bintang niku nggih Samsiyah, nggih Qamariyah. Samsun kalian Qamar, srengenge nggih lunar bulan. Sehingga manusia pun menggunakannya sebagai penanggalan alias kalender. Dikenal kalender Samsiyah, kalender Masehi ya, dari hitungan srengenge atau matahari. Wonten Qamariyah napa lunar, dari peredaran bulan dikenal lek sakniki kalender Hijriyah. Nggih napa mboten? Nggih. Dan itu sudah ada semenjak dulu sampun enten. Dan syariat membawa ini semuanya. Masalah srengenge ada syariatnya ada. Untuk nama wayahe salat wajib. Nggih napa mboten? Subuh ngangge srengenge, fajar shadiq, zuhur ngangge srengenge ba'da zawal. Ya, asar neng sami srengenge, maghrib nunggu terbenamnya matahari, peteng dedet isya. Qamariyah kalih syariat nggih diuri-uri kangge napa? Poso Ramadan, Idul Fitri, Idul Adha, kaji, puasa 3 hari setiap bulannya. Masya Allah. Termasuk niki. Kenapa kok 300 plus 9 tahun? Itu para ulama menafsirkan bahwa kalau kita menghitungnya memakai kalender Masehi, Ashabul Kahfi niku tileme 300 tahun. Iku. Tapi lek ngitunge ngangge kalender Qamariyah, Hijriyah, Ashabul Kahfi niku tileme 309 tahun. Benten, Pak. Lah kok iso? Lah wong Hijriyah niku sesasi pinten? Lek mboten 29 3 Lah lek Januari sampai Desember, lek mboten 30 nggih 31. Kataan sing Masehi. Mila setahun Masehi kalih setahun Hijriyah ya niku luweh katahan bedane ya 10 sampai 11 hari. Niki ilmu. Ya. Oleh karena itu dipengne mawon 10 tahun pirang dina niku. Ya, 100 tahun pirang dina, 300 tahun ketemu. Bedane Masehi kalian Qamariyah 9 tahun. Ya, mila ampun napa niku gua ya, Pak. Ya, sakniki koyok-koyoke sik enom. Umure lagi 50. 50 niku hitungan Masehi, Mbah. Jenengan hitungan Hijriyah pun 51. Luwih tuwa hitungan Hijriyah. Ya, mila ampun sing niki nasihat sing bujang napa mboten? Enggak dose kok mun berkeluarga standar. Kadang pengen nikah. Usia piro Mas menikah? Usia saya pun 25 tahun Ustaz. Saya pengen ngikuti sunnah Nabi. Nabi menikah usia 25 tahun.
Nabi itu nikah usia 25 tahun ini hitungan Masehi apa Komariah nih? Usia Nabi menikah 25 tahun nggih. Tapi hitungannya niku Masehi napa Hijriyah. Lek Islam niku biasanya memakainya kalender Hijriyah. Makanya selawe tahun Nabi itu selawe tahun Hijriyah. Lek hitungan Masehi Nabi menikah usia 24. Jadi ampun gua ya pengen sunah Nabi usia selawe mau Januari Desember Mas. Ya, lek Rejab, Saban, Ramadan, ya, itu wis 26 asline, bukan selawe nih. Lebih tua setahun kurang lebihnya. Nah ini ya, kita diminta untuk mengkaji ya, Al-Quran, mengkaji kandungannya supaya kejayaan ilmu ini tumbuh kembang lagi, karena di dalamnya semua permasalahan itu akan dibukakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, meskipun beda zaman, meskipun beda bentukan masyarakatnya dan lain sebagainya. Berangkat dari nasihat Imam Malik, lan yasluha hadhil ummah ila bima saluha awwaluha, tidak akan baik umat ini melainkan jika mereka akan meniru ya umat sebelumnya, yaitu umatnya Nabi Muhammad, para sahabat, yang para tabi'in sallallahu alaihi wasallam wa ridwanullah alaihim ajma'in. Mekaten yang bisa kami sampaikan, meskipun tidak banyak dari semua imam madzhab, setidaknya 1-2 petikan hikmah ini menambah wacana keislaman kita, berujung mempertebal keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita beruswah, bersuri tauladan dengan Nabi, sesuai dengan para sahabat ya, dan sesuai dengan yang diajarkan oleh generasi penerusnya, diantaranya Imam Malik dan juga Imam Asy-Syafi'i. Dan kita berdoa kepada Allah supaya Allah mengampuni semua keluputan kita, kehilafan kita, kezaliman kita ya, sehingga kita pun nantinya bertemu dengan Allah dengan maghfirah yang kita dambakan. Allahumma amin. Rabbana dzalamna anfusana fa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik, wa ya musarrifal qulub sarrif qulubana ila ta'atik. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.